wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Emi Indra Channel. Kali ini saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi penilaian Akpai Digital. Apakah Bapak Ibu sudah mempunyai aplikasinya? Jika belum, silahkan download di Play Store. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada guru untuk membuat soal, merakit soal, dan mempublikasikannya ke siswa. Untuk lebih jelasnya, bagaimana penggunaan aplikasi penilaian Akpai Digital, silakan simak tutorial berikut ini. Baik Bapak Ibu GPAI Senusantara, sekarang kita langsung ke penilaian Akpai Digital. Pertama-tama yang kita lakukan adalah kita buka aplikasi penilaian Akpai Digital. Namun jika Bapak Ibu belum memiliki aplikasinya, silakan di download aplikasinya, buka di Play Store. Saya langsung membuka aplikasinya Bapak Ibu ya, karena saya sudah mendownloadnya. Saya tinggal klik, kita tunggu sebentar. Nah, ini Bapak Ibu tampilan awalnya, berandanya di penilaian Akpai Digital. Nah, di sini Bapak Ibu akan nampak guru-guru yang sudah membuat soal, mulai dari SD, TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, semua ada di sini Bapak Ibu. Nah, termasuk saya sudah berapa paket soal yang saya buat. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat soal yang kita lakukan adalah kita mengklik. Jadi di bawah ini Bapak Ibu perhatikan, di bawah ini ada beranda, kemudian ada tanda plus. Tanda plus itu untuk membuat soal. Kemudian di sebelahnya lagi itu seperti ada kertas, lampiran kertas, itu untuk merakit. Kemudian di sebelahnya lagi ada untuk melihat hasil dan profil. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat untuk membuat soal, maka yang kita klik adalah tanda plus yang ada di samping beranda ya, kita klik itu Bapak Ibu. Nah, sekarang inilah yang akan kita isi ketika mau buat soal. Kita isi di sini kelas 9, saya buat soal kelas 9, terus kompetensinya kita pilih pengetahuan dan pemahaman. Kemudian KD-nya kita isi Bapak Ibu ya. Untuk mengisi KD dan yang lainnya itu bisa kita lakukan dengan mengetik. Kemudian kita bisa copy paste dari soal atau bahan yang sudah kita siapkan di Word. Kemudian kita juga bisa menggunakan Google Voice. Jadi kita tidak lagi mengetik satu persatu, kita tinggal mengucapkan apa yang akan kita mau tuliskan di situ. Saya pakai Google Voice Bapak Ibu ya. Saya tinggal klik ini yang ada mic. Ya, memahami ketentuan zakat. Ya, sudah Bapak Ibu. Kemudian materinya juga saya mau Google Voice juga. Zakat, indikatornya disajikan deskripsi tentang pengolahan zakat. Peserta didik dapat menentukan besaran zakat yang harus dikeluarkan oleh mustahik. Ya, sudah Bapak Ibu, kalau sudah kita isi itu Bapak Ibu, kita tinggal klik lanjut. Nah, lanjut, kemudian kita klik butir soal. Kita pilih, ada pilihan ganda, ada uraian, ada jawaban singkat. Saya mau pilih pilihan ganda. Nah, mulailah Bapak Ibu, kita akan menuliskan soalnya. Soal nomor 1 itu misalnya ya. Seorang petani yang menanam padi dengan pengairan sistem tada hujan. Besar kadar zakat yang harus dibayarkan adalah. Ya, tinggal kita edit sedikit di sini Bapak Ibu. Adalah tinggal 1 2. Ya, kemudian nah sekarang kita masukkan jawabannya Bapak Ibu ya. Kita tuliskan optionnya.
Yang pertama adalah 1%. Ini saya ketik lagi Bapak Ibu. Saya ketik 1%. Ya Bapak Ibu, sorry. 1%. Kemudian, kita bisa menambah lagi optionnya ke bawah Bapak Ibu ya. Tinggal tambah butir jawaban. Yang kedua 2,5%. 2,5%. Ini saya ketik Bapak Ibu ya. Kemudian saya tambah butir jawaban lagi Bapak Ibu. 5%. Kemudian saya klik lagi tambah butir jawaban yang 10%. Ya, 10%. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah ada centang hijau. Jadi untuk soal pertama itu otomatis ada centang hijaunya, tapi kita bisa memindahkan sesuai dengan kunci jawaban kita Bapak Ibu ya. Karena ini jawabannya 10%, maka saya pindahkan centang hijaunya ke sini Bapak Ibu. Ya, sudah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mau tambah lagi soal. Maka kita tinggal tambah butir soal Bapak Ibu. Selanjutnya kita soal tambah butir. Kita klik ini Bapak Ibu. Tambah butir soal. Kita klik, kemudian pilih pilihan ganda. Masuklah di soal nomor 2. Soal nomor 2 ya. Batas maksimal jumlah harta yang dimiliki oleh seseorang sehingga harta itu wajib dikeluarkan zakatnya disebut. Ya, sekarang kita pilih jawabannya Bapak Ibu. Zakat. Kita tambah lagi Bapak Ibu. Kadar. Kita tambah lagi butir jawaban Bapak Ibu. Barang. Ya, kemudian kita tambah lagi satu Bapak Ibu. Aktifkan Google Voice-nya. Nisab. Ya, sudah selesai. Kita tinggal cari jawaban yang benar, tinggal kita klik ya Bapak Ibu. Selanjutnya satu lagi saya mau buat soal. Kita klik butir soal, kemudian kita klik pilihan ganda. Ya. Soal nomor 3. Kita aktifkan lagi Google Voice-nya Bapak Ibu ya. Seorang muslim mempunyai tabungan sebesar 20 juta rupiah dan telah dimilikinya selama setahun. Jika harta emas per gram 600.000, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar. Ya. Nah, kita bisa irit Bapak Ibu ya, 20 juta. Kita pindahkan di sini rupiahnya. Ini karena saya tadi menyebutnya rupiah belakangan. Setahun jika harga emas per gram 600.000. Ya, 600.000. Maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya sebesar ya 234.000. Zakatnya saya ketik Bapak Ibu ya. 234. Kemudian tambah lagi Bapak Ibu. Kita coba voice note. 250 ya, 250.000
Kemudian kita tambah lagi Bapak Ibu jawabannya. Rp500.000 ya Bapak Ibu. Kemudian kita tambah lagi Bapak Ibu, jawaban D-nya 1 juta. Ya, 1 juta rupiah. Ya, kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Kita pindahkan kuncinya di 500. Nah, Bapak Ibu, kalau sekiranya kita sudah anggap soal kita sudah cukup, maka kita tinggal klik lanjut. Tapi kalau kita masih mau menambah soal, caranya seperti tadi Bapak Ibu ya, tinggal klik butir soal. Kita lanjut ya, saya anggap sudah selesai, maka saya klik lanjut. Nah, setelah lanjut Bapak Ibu, saya tinggal terbitkan, klik terbitkan. Nah, kita tunggu berhasil menerbitkan soal. Di sini belum muncul Bapak Ibu ya. Kita tinggal refresh. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul soal kelas 9 SMP materi tentang zakat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan merakit soal ya. Di sebelah plus tadi itu Bapak Ibu ada tanda seperti kertas, lampiran kertas, kita klik itu Bapak Ibu. Nah, kita masukkan, isikan semua ini kelas berapa, 9, kompetensinya pengetahuan, pilih kegiatannya penilaian harian, topiknya zakat. Kemudian tahun pelajarannya otomatis sudah ada di situ Bapak Ibu. Ini semester Gasal. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita klik lanjut. Nah, setelah lanjut klik tambah soal. Kita tunggu Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu ya. Kita bisa mencari juga topik yang sama. Saya ketik di sini zakat. Saya mau cari topik yang sama. Zakat. Ya, ini ada ini ada berapa? Nah, Bapak Ibu, saya klik ini Bapak Ibu ya. Saya klik ini. Nah, setelah kita klik soal, karena saya sudah buat tadi soal tentang zakat, maka saya tinggal pilih soal nomor 1, pilih soal nomor 2, pilih soal nomor 3, ya cuma 3 karena tadi cuma 3 soal Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada soal dari Bapak Dr. Muhammad Hasan juga tentang zakat, maka saya mau ambil Bapak Ibu ya. Pilih soal, kemudian pilih soal, ya sudah 6 nomor. Kalau kita mau lagi Bapak Ibu, kita tinggal ambil ini Bapak Ibu, tinggal kita klik salah satunya. Kemudian misalnya ini Bapak Ibu ya, dari Pak Syekudin, saya mau ambil soal. Nah, ini saya ambil soalnya. Sudah berapa soal? Sudah 8. Sekarang sudah saya ambil lagi pilih soal 10 ya. Jika kita sudah selesai Bapak Ibu, kita sudah selesai, kita anggap soal kita sudah cukup. Jadi kita bisa juga mengambil soal atau mengcopy soal dari soal-soal yang sudah dituliskan oleh GPA yang lain. Sekarang saya klik lanjut Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu lanjut, maka akan muncul soal-soal yang kita sudah pilih tadi Bapak Ibu, termasuk soal yang sudah di-copy dari kawan kita yang sudah menuliskan soal. Nah, setelah kita anggap kuncinya sudah benar semua Bapak Ibu, maka kita tinggal klik lanjut. Nah, lanjut baru klik terbitkan. Nah, jadi deh, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, tunggu berhasil
menerbitkan paket soal. Jadi paket soalnya sudah terbit ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan buka, saya klik yang ada foto saya ya, kita akan lihat. Nah ini Bapak Ibu, ini baru 2 paket soal. Untuk melihat kita bisa merefreshnya Bapak Ibu ya, tempelkan jarinya kemudian tarik ke bawah ya. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah muncul 3 paket soal. Tadi 2 Bapak Ibu ya, sekarang sudah 3 paket soal. Ini ada zakat. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat ini Bapak Ibu, ini soal yang sudah kita pilih tadi Bapak Ibu ya. Ini, nah kita klik itu Bapak Ibu, maka akan muncul titik 3 di sini. Titik 3 itu kita klik Bapak Ibu. Di sini soalnya bisa kita edit, ada pilihan apakah soal mau diedit, mau di-delete, mau diunduh atau mau dibagikan ke siswa. Saya mau bagikan ke siswa Bapak Ibu ya, saya tinggal klik di sini. Nah, di sini setelah kita klik bagikan ke siswa, ada beberapa notifikasi yang bisa kita atur. Misalnya aktifkan untuk set timer ketika mengerjakan soal. Ini bisa kita hidupkan Bapak Ibu ya, jika kita mau. Tapi kali ini saya tidak. Begitupun yang lain Bapak Ibu, saya kembalikan. Begitupun yang lain. Nah, selanjutnya ada kode kelas. Kode kelas itu kita tuliskan, ini soal untuk kelas berapa sih? Misalnya saya mau 9A. Ini kelas untuk 9A ya. Kemudian tulis sesuatu untuk siswa. Silakan dikerjakan soal dengan jujur. Jangan lupa baca doa sebelum dan sesudah mengerjakan soal. Terima kasih. Nah, sudah Bapak Ibu, kita tinggal atur sedikit. Ya, sudah. Setelah selesai Bapak Ibu, kita klik bagikan. Kita tunggu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ini ada muncul kode soal yang akan kita bagikan ke siswa. Ini kita copy Bapak Ibu ya. Ya, kita salin. Kemudian kita copy ke grup WA siswa yang kita copy ke grup kelas 9A tadi Bapak Ibu ya, ke grupnya 9A, karena kode soal inilah nanti yang akan dia masukkan ketika mau mengerjakan soal. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya saya kirim ke di sini misalnya ya, inilah saya anggap ini kelas 9A Bapak Ibu, saya tinggal tempel kemudian saya kirim. Nah, kode inilah nanti Bapak Ibu yang akan dimasukkan siswa ketika akan mengerjakan soal. Nah, kita kembali Bapak Ibu ke sini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini kita anggap sudah selesai. Nah, kita kembali ke sini Bapak Ibu ya, ke beranda. Nah, di samping tadi merakit soal itu Bapak Ibu, itu ada ini ada garis 3, yaitu kita klik Bapak Ibu samping kiri profil itu, ini ada hasil. Jadi ini paket-paket soal yang sudah kita buat Bapak Ibu ya. Yang tadi ini belum dikerjakan. Ini kelihatan Bapak Ibu jumlah siswa yang mengerjakan soal kita. Ini tadi belum untuk kelas 9. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah pernah dikerjakan oleh siswa. Nah, kita bisa melihat siswa siapa yang sudah mengerjakan soal harian kita ini. Kita klik Bapak Ibu. Nah, ini ada satu siswa yang sudah mengerjakan soal atas nama Amira Tunggadewi. Nah, kita bisa melihat dia ini dapat 90. Kita bisa lihat soal mana yang keliru yang dia jawab. Nah, ini Al-Basir benar, kita tinggal klik lanjut. Kita akan melihat soal nomor 2 benar, kita lanjut.
Kita lihat soal nomor 3, dia juga sudah menjawabnya dengan benar. Nah, ternyata di soal nomor 4 dia keliru Bapak Ibu ya. Jadi sangat menggampangkan kita Bapak Ibu ketika kita mau melihat siapa-siapa yang sudah mengerjakan soal kita dan nomor mana yang salah. Nah, itu Bapak Ibu di sini belum yang kita buat tadi belum dikerjakan, belum ada siswa yang mengerjakannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Sangat memudahkan kita membuat soal dan siswa juga bisa mengerjakan soal yang kita buat dengan menggunakan aplikasi siswa. Nah, saya ke beranda dulu Bapak Ibu ya. Saya kembali ke beranda. Di atas ini Bapak Ibu ada lonceng. Itu lonceng bisa kita klik Bapak Ibu. Ini adalah pemberitahuan siswa siapa yang sudah mengerjakan soal kita. Di sini ada berandanya. Jadi ini Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, demikian cara membuat soal, kemudian cara membagikan soal untuk dikerjakan oleh siswa serta bisa mengecek siswa mana yang sudah mengerjakan soal kita. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat dalam membuat soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.